Saya kira itu Pak Ketua agak pusing saya melihatnya, ya, karena kebutuhan anggarannya jauh sekali. Kita mengangan-angan, realisasinya hanya kemungkinan kalau tambah paling indikatif ini ditambah nanti Pak. Saya tidak bisa membayangkan apakah bisa ditambah untuk memenuhi 94 triliun ini. Tidak mungkin Pak. Pak Hamka pusing di Banggar, Pak. Kita yang di sini apalagi Pak, nggak ngerti ini kita. Gimana dunia persilatan itu kan, kita kan terima yang ada aja di sini Pak Hamka. Bapak pusing, saya mules Pak. Yang pertanyaan saya adalah program 3 juta rumah itu, program membangun 3 juta rumah itu, apakah BSPS ini juga masuk di situ? Artinya dengan membangun BSPS ini adalah masuk program penyelesaian program yang 3 juta rumah. Itu kira pertanyaan saya. Terima kasih sekalian, saya serahkan kembali kepada Pak Ketua. Ya, seizin Pak Ketua, saya tambah. Baik, ya. Ini saya kira perlu Pak Fitra klarifikasi ini. Karena terus terang apa yang kami lihat dan kami alami di bawah bahwa ada program reguler BSPS ini kan, ada aspirasi. Artinya ada dari anggota yang diberikan untuk sesuai dengan amanat MD3, ya, ada yang langsung dari kementerian. Apakah misalnya kementerian alokasikan daerah A mendapat 200 rumah, ya kan? Nah, aspirasinya misalnya itu di dapil saya. Saya kebetulan itu dapil saya juga berikan 100 rumah untuk itu karena itu konstituen. Apakah dengan 200 yang Pak Menteri janjikan, dengan saya kasih 100, maka dicabut 100-nya itu, jadi cuma ada 200 di situ. Seperti itu. Tidak ya? Jadi tetap berarti situ jadi 300. Oke, kalau itu clear. Ya, harapan kami ini tidak. Karena itu sama saja mengadukan kami dengan kepala daerah. Ya kan? Kami sudah ajukan, tiba-tiba itu berubah. Ya. Jadi ini perlu saya minta klarifikasi. Yang berikut, Fitra, ini tolong ke depan juga, mungkin kita kan sekarang semua hampir menuju kepada BSPS, ya kan? Ya, kami di daerah kami juga perlu rumah khusus mungkin. Jadi ini bisa nanti ke depan juga mungkin perlu untuk perencanaan rumah khusus karena daerah kami sering terjadi konflik antara masyarakat, itu rumahnya dibakar-bakar semuanya, mungkin bisa ada rumah khusus karena apalagi konflik bukan cuma itu, ya kan, di daerah kami. Jadi saya kira itu yang perlu mungkin Pak Fitra, jadi supaya itu clear ya. Jadi yang tadi soal itu karena berarti aspirasi tetap jalan. Baik, silakan Pak Ketua. Pak Ketua. Baik, terima kasih. Selesai semua dari sekarang sudah jam 1 lewat 14 menit, kita belum makan, belum sholat, ya. Saya minta persetujuan teman-teman, apakah ini kita break dulu atau kita lanjut dengan jawaban tertulis dari pemerintah nanti, tapi hal yang penting-penting perlu dijawab, singkat aja. Lanjut ya. Oke, baik. Saya sedikit saja. Yang pertama saya menyampaikan keprihatinan Pak Sekjen ya, ke Pak Sekjen sajalah. Kalau udah nyangkut ya kementerian ini kan di bawah Pak Menteri ya Pak Sekjen. Dari sisi anggaran, kebetulan yang ngomong terakhir tadi sengaja saya kasih kesempatan Pak Sarip, Wakil Ketua Banggar Pak. Tadi juga saya kasih lihat Pak Sarip data dari dari Pak Sekjen terkait dengan anggaran. Baru dari seluruh biro yang ada di bawah kementerian, di bawah Pak Sekjen baru hanya pegang anggaran gaji pegawai Pak.
Sementara sekian biro itu anggarannya 0. Prihatin, nah kita nggak tahu nih ketika tidak ada tambahan nanti seperti apa. Ini kan harus dirumuskan sebetulnya, maka saya bilang kayaknya kita nggak bisa tuntasin rapat ini dulu pada kali pertemuan ini, Pak. Nggak bisa. Kalau nanti ada tambahan, seperti apa, dan ketika tidak ada tambahan, seperti apa. Kan sekarang sudah disampaikan tadi Pak Fitra misalnya, BSPS akan dianggarkan sekian. Kemudian ada nggak anggaran-anggaran yang lain, semua sudah terungkap tadi dengan dana yang sudah ada. Apakah nanti berubah atau tidak ketika tidak ada tambahan? Pasti berubah. Nggak mungkin biro tidak ada anggarannya. Ambil contoh itu saja lah, saya tidak ingin melihat ke Direktorat Jenderal yang lain, saya ke Sekjen aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nih kan masalah anggaran nih sebenarnya kita mau ngejar backlog, Pak. Termasuk yang program yang seksi sekarang itu adalah Bantuan Stimulan Perumahan Sederhana atau BSPS. Nah, untuk backlog, saya sudah sampaikan di awal tadi, Pak. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, nih Pak, Sekjen di pasal 35 ya Pak Irjen itu ada, Pak. Pasal 35 di undang-undang itu ya di pasal 35-nya mengatakan pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Ketentuan mengenai hunian berimbang, pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Ketentuan mengenai rumah berimbang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di peraturan pemerintah di pasal 34, ya seharusnya mulai dari 34 dulu. Ya, di 34-nya itu di pasal 34-nya Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Itu di pasal 34 ayat 1. Ayat 2-nya pembangunan skala besar dilakukan oleh Badan Hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Kemudian pasal 35, pembangunan perumahan berimbang skala besar dengan hunian tadi sudah sampaikan berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Ayat 2-nya ketentuan mengenai hunian. Hunian berimbang diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pasal 36, dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, bla 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 bla, rumah harus dilaksanakan dalam satu daerah atau satu kabupaten kota. Kemudian di PP-nya, Pak, ini peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Itu di pasal 21F, komposisi sebagaimana dimaksud dalam pasal, ini sebelum ada pasal 34 sebelumnya ini ya, di pasal 21E. Ini ada aplikasi rumah di pasal 21, Pak. Tapi saya langsung saja ke pasal 21F-nya. Komposisi sebagaimana dimaksud pada pasal 21C huruf C merupakan perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Itu ayat 1. Di ayat 2, komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada A, pembangunan perumahan skala besar yaitu 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 2 rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana. Jadi saya rasa tidak perlu saya bacakan semua, Pak. Ini perintah undang-undang. Nah, kita ini kalau BSPS itu menurut saya kita belum menangani backlog, Pak. Ini kan sudah ada rumah, kita perbaiki. Nah, saya tidak tahu nih, maka nanti perlu dijawab Pak Sekjen, apakah data backlog kita termasuk rumah tidak layak huni itu dikategorikan backlog atau itu tidak masuk backlog? Belum. Sementara kan kita utamanya kan harus mengentaskan backlog, Pak. Utamanya. Jadi saya rasa perintah undang-undang ini harus ada roadmap-nya Pak Sekjen, nanti mungkin Pak Sekjen perlu jawab.
Seperti apa roadmap dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait dengan pelaksanaan perintah undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman terkait dengan hunian berimbang. Dan itu kewajiban perintah undang-undang, Pak. Ini implementasinya seperti apa? Saya rasa itu saja, yang lain-lain saya tidak perlu tambahkan. Terakhir, terkait dengan alokasi BSPS, Pak, mungkin saya rasa kita tidak perlu jelimet amat lah. Toh kita sudah pernah laksanakan tahun lalu ya. Komunikasi dengan teman-teman pimpinan, punya dapil, kemudian seluruh anggota Komisi 5 punya dapil, terkait readiness kriteria tadi yang mungkin masih ada perdebatan tentang standar, tolak ukur yang kita pakai itu nanti mungkin dijabarkan lagi lebih detail di kementerian melalui Kepmen atau apalah namanya di sana nanti ya, supaya tidak ada lagi perdebatan, Pak, terkait dengan readiness kriteria penerima BSPS itu. Supaya terukur, betul-betul dia kalau benar-benar terukur, Pak, tidak perlu berdebat kita. Masukan sudah ada. Tadi teman bilang seperti Bu Novi contoh. Atasnya sudah hancur, tapi rumah ini pakai tegel, keluarga tidak mampu. Apa mesti saya colong dulu tegelnya, Pak, supaya rumah ini berstatus berlantaikan tanah? Masa kita bernegara begitu gitu loh. Ini hal-hal seperti ini kan harusnya rigid kita atur. Nah, ini penting, Pak, karena kalau kita mau cepat, nih saya berandai-andai nih, kalau 2 juta rumah ini disetujui oleh pemerintah untuk kita laksanakan, kebayang nggak, Pak, kalau kita urusan readiness kriteria ini berbulan-bulan baru kita selesai, kapan membangunnya? Nah, readiness kriteria ini kan menentukan mana yang boleh, Pak, karena kalau tidak nanti melanggar di sini, Pak Irjen. Iya kan? Yang tidak berhak mendapatkan itu melanggar, Pak. Itu bagian dari pelanggaran kalau menurut saya. Mungkin juga dari Dirjen Tata Kelola nih, pengendalian risiko. Jadi soal readiness kriteria ini harusnya kita tidak berdebat lagi, Pak, karena BSPS ini sudah lama. Ya, tapi karena ini menjadi perdebatan di ruang publik melalui teman-teman yang ada di sini, menurut saya ini segera kita tuntaskan. Jadi penekanan saya itu saja, ya, mungkin juga Pak Sekjen terkait soal ini mungkin perlu disampaikan, Pak, sedikit ya, terkait soal hunian berimbang ini seperti apa. Ini dalam rangka kita membantu pemerintah untuk mengejar kewajiban pengembang, Pak. Itu loh. Ya kan? Kewajiban pengembang. Ada, saya tidak perlu sebutkan nih, Pak Sekjen, Pak Irjen, tidak perlu saya sebutkan. Ada pengembang yang bikin CSR, Pak. Wah, CSR nih seolah-olah sosial lah, seolah-olah menjadi apa istilahnya itu ya, dermawan lah. Padahal si pengembang ini belum memenuhi kewajiban undang-undang terkait hunian berimbang. Misal, kalau lu bikin CSR, tapi hunian berimbang lu gak kerjakan. Pak, kami di sini nggak bisa mengeksekusi barang ini. Itu kewajiban pemerintah, Pak, menegakkan aturan. Menurut Undang-Undang Dasar, salah satu tugas pemerintah itu adalah melaksanakan undang-undang. Itu perintah Undang-Undang Dasar, Pak. Undang-undang sudah berbunyi, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berarti tidak melaksanakan undang-undang. Dalam konteks kita memenuhi backlog tadi. Kalau harus ada, kalau tidak melaksanakan, ada nggak reward and punishment yang diberikan kepada pengembang? Siapa yang berhak memberikan reward and punishment? Pemerintah. Melalui kementerian lembaga terkait. Ini gagah-gagahan bikin CSR, Pak. Ini Dirjen Tata Kelola, Pak Irjen. Tapi kewajiban nggak dipenuhi. Ya kita ketawa aja lihatnya, Pak.
Saya rasa ini harus ada roadmap kita, Pak. Ini pernah kita bicarakan dulu dengan Pak Menteri, tapi saya belum tahu nih ya, apakah nanti Pak Sekjen ya nanti didiskusikan, apakah ada hambatan dalam konteks itu, ya. Ini undang-undang sudah berlaku, kemudian ada PP-nya lagi, Pak. Ini undang-undang diturunkan ke PP, di undang-undang berbunyi, DPP-nya berbunyi. Tapi Pak Sekjen, kita udah tahun kedua mau tahun ketiga, belum pernah ada laporan. Hunian berimbang ini sejauh mana tindak lanjut dari pemerintah? Ya. Karena kerampak kelihatannya Pak, kalau kita mau ngejar backlog dengan APBN yang ada pada Pak Sekjen sekarang hari ini di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, saya tanya aja jujur kepada Pak Sekjen, mungkin nggak kita ngejar backlog dengan anggaran Bapak seperti itu? Ya Bapak aja Biro Perencanaannya aja nggak belum ada duitnya, bagaimana mau kerja kalau Biro Perencanaannya nggak kerja Pak? Saya nggak usah yang lain-lain dulu lah, Biro Perencanaan lah Pak. Sesuatu kan harus direncanakan dulu baru bisa kerja. Bapak kalau nggak bisa bikin perencanaan, Biro Perencanaan nggak bisa kerja, Bappenas pasti nggak akan setujui Pak. Bappenas juga berdasarkan rencana yang diajukan. Itu saja, tadi sudah disetujui, jawab yang penting aja, bila perlu Pak Sekjen aja yang jawab, yang Direktorat Jenderal lain nggak usah ya. Nanti Bapak mungkin jawab tertulis, pasti kita akan rapat lagi ya untuk terkait soal ini, sembari kita melihat setelah nanti nota keuangan pemerintah tentunya Pak ya. Jadi Bapak punya cukup banyak waktu kok. Dari sekarang sampai nanti kami masuk masa reses 21 Juli. Dari 21 Juli masuk lagi 14 Agustus nota keuangan. Berarti kita akan ketemu lagi setelah 17 Agustus Pak. Karena kami sudah masuk masa sidang. Dan di situ pun nanti kita sudah dapat informasi apakah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Badan Anggaran DPR RI di nota keuangan pemerintah nanti dapat tambahan atau tidak. Kita lihat. Kalau ada dapat tambahan, tetap kita mesti bicarakan penggunaannya. Kalau tidak dapat tambahan, nah ngisi biro-biro tadi Bapak geser yang mana gitu loh. Karena kita setujui Pak. Baru kelar kita bahas APBN tahun 2027. Demikian, saya persilahkan Pak Sekjen menjawab secara singkat yang dipandang perlu untuk dijawab pada rapat yang berbahagia ini. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPR yang kami sangat hormati. Mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian atas seluruh tanggapan, arahan, masukan kepada kami. Pesan Pak Menteri ini menjadi perhatian dan akan menjadi tindak lanjut dari Kementerian PKP. Izinkan kami menanggapi secara singkat hal yang penting. Yang pertama bahwa backlog untuk tidak layak huni memang bagian dari program 3 juta rumah sesuai dengan RPJMN di Perpres 12 tahun 2025. Ya, di dalamnya adalah bahwa program 3 juta rumah terdiri dari untuk mengatasi backlog kepemilikan dan backlog untuk tidak layak huni. Dan oleh karena itu BPS sudah menetapkan juga angka-angka untuk backlog yang akan ditangani, yaitu 9,6 juta untuk tidak layak huni, untuk kepemilikan dan 18,7 juta untuk tidak layak huni yang dengan BSPS tadi. Jadi BSPS, intervensi BSPS akan mengurangi backlog yang tidak layak huni. Yang kedua, mohon izin untuk anggaran pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Pemukiman sesuai dengan surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas sebesar 9,913 triliun. Memang untuk program PKP adalah 9 triliun dan kemudian untuk yang sifatnya dukungan manajemen adalah 913 miliar. Nah, 913 miliar ini hanya ada di operasional. Sedangkan untuk dukungan-dukungan yang sifatnya monef tadi, biro-biro teknis, direktorat teknis di Itjen, kemudian di Dijen, maka itu adalah non-operasional. Jadi kalau tidak ada tambahan anggaran dari Badan Anggaran atau dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, maka nanti di pagu anggaran kami usul untuk ada yang dipindahkan ke non-operasional. Sedangkan untuk yang pagu PKP yang 9 triliun, maka 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Jadi PKP masih memiliki ruang 100 miliar, yang inilah kemudian di breakdown pagu indikatif digunakan untuk rusun, PSU, kumuh, dan sanitasi dengan jumlah yang mungkin sangat minimalis, sangat kecil, ya, sehingga tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Nah, mungkin demikian dari kami, Pak Ketua. Sedangkan untuk yang beberapa hal
concern terhadap BSPS tadi, yang masalah TFL dan sebagainya menjadi perhatian Pak Irjen. Saya kira dengan Pak Dirjen TKP tidak ada toleransi sama sekali terhadap penyelewengan, penyalahgunaan, kemudian fraud, dan seluruh hal yang terkait dengan korupsi itu akan ditindak tegas, diinvestigasi, dan betul-betul akan dijadikan pelajaran. Ya. Mungkin selanjutnya kami izin Bapak Ketua untuk yang beberapa hal teknis tentang BSPS dan tentang hunian berimbang Pak Fitrah, Pak Dirjen mungkin secara singkat bisa menyampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen ya. Lain-lain nanti dijawab secara tertulis. Tolong ya, nanti kan kita ada tanggal 7 ada jadwal dengan Pak Menteri. Karena Pak Menteri yang minta tempo hari Pak diagendakan khusus kita bahas terkait dengan BSPS. Nah, ruang komisi ini kan sudah membahas tentang readiness kriteria tadi yang masih diperdebatkan. Nanti mungkin karena kita readiness kriteria yang diperdebatkan juga terkait dengan BSPS. Sehingga nanti di rapat tanggal 7 Juli ya saya minta nanti soal readiness kriteria ini di kementerian sudah selesai Pak. Sehingga dibawa ke sini kita sepakat terkait BSPS ketentuan aturan mainnya seperti ini. Ya. Terakhir pesan saya kepada Pak Sekjen, Pak Irjen terutama dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Pak. Kita berharap karena program ini jumlahnya banyak, anggarannya kecil-kecil, tentu pengawasannya tidak mudah. Ya, kita berpesan kepada seluruh kepala balai melalui Sekjen dan seluruh eselon 1, jangan cairkan Rp1 pun kalau pelaksananya tidak sesuai. Supaya tidak jadi persoalan di lapangan, ya. Jadi saya tidak ingin setelah sekian tahun kita bareng di sini, kita masih berdebat soal ada yang fiktif, ada yang tidak sesuai dengan akuntabilitas keuangan negara, muncul bicara-bicaranya di sini, padahal yang cariin duitnya juga Kementerian Bapak, bukan di sini. Tuh loh. Saya rasa itu, saya ulangi lagi itu Pak, bahasa itu supaya pelaksanaan ini betul-betul, nggak usah misalnya di dapil saya misalnya Pak Sekjen, sampaikan. Kalau Saru di dapilnya Bapak desa ini ribut ini maksain, dicairin pada kerja enggak, kita bisa bantu kejar Pak. Bila perlu saya minta tuh Kapolres saya tangkap itu orang. Ya kan? Kalau Bapak enggak bisa menjangkau. Itu loh. Tangkap Pak itu, bandit itu, ituin aja. Masa mau cairin duit, barangnya nggak dikerjain. Misal, ini kan pengawasan ada pada kami juga Pak. Lekat di kita kalau soal pengawasan pelaksanaan APBN itu kan melekat. Berbunyi di Undang-Undang Dasar, berbunyi di Undang-Undang tentang Keuangan Negara, berbunyi tentang Undang-Undang MD3. Kita berhak mengawasi Pak. Melekat di tugas, fungsi, dan wewenang kami sebagai anggota DPR sehingga program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekarang Korupsi sudah jam pimpinan. Boleh. paham Kak. Mudah-mudahan tidak panjang pada lapar saya Pak. Ya. Ada tambahan dulu Ketua. Jadi Pak Ketua sebaiknya barangkali Pak Sekjen, apa sih target kita tahun ini? Pastikah 3 juta rumah? Kalau itu memang yang ingin dilakukan, berarti memang backlognya ini kurang lebih, kalau anggaran yang dibutuhkan 94, berapa nih? Total kebutuhan ini terlalu besar angan-angan untuk 3 juta, sedangkan kebutuhannya ini 94,23 triliun Pak Sekjen. Tersedia di sini hanya 8,93 di pagu indikatif. Saya bisa membayangkan di dalam penyusunan anggaran APBN nanti, saya juga di badan anggaran Pak Sekjen. Menginginkan itu satu roadmap itu apakah 3 juta itu 1 tahun? Dan kalau 1 tahun itu benar angkanya 94 itu alangkah besarnya. Kalau memang ada sumber lain, ataukah ada anggaran khusus memang untuk mencapai 3 juta itu oke.
kemampuan capaiannya itu sehingga backlognya kebutuhannya ini 94,23 triliun ini besar. Dihadapkan dengan anggaran kita sekarang. Adakah cara lain misalnya untuk mendapatkan anggaran di luar daripada APBN? Kalau itu masih bisa diterima. Ataukah ada diskresi presiden bahwa harus anggarkan 94 triliun itu semuanya 1 tahun? Sehingga kita punya target 3 juta. Nah, ini yang saya harapkan sehingga antara kenyataan dengan yang diangan-angankan itu masih jauh sehingga agak sulit kita capai dalam waktu 1 tahun, Pak. Ini hanya pesan saya, Pak, ya. Dengan kondisi keuangan. Saya selama menjadi anggota DPR ini, Pak, selama itu juga selama saya di sini juga selaku badan anggaran. Alangkah tingginya ini bayangan kita. Dari mana kita ambil uang kalau ini mau dicapai 1 tahun? Kalau memang tidak bisa ya kita mundurlah. Dikasih pagu indikatif saja sekian triliun, 9, sekian triliun. Masih banyak program Bapak Presiden kita ini yang harus kita pikirkan. Ini kalau roadmap-nya 5 tahun ya mungkin masih bisa. Saya kira itu Pak Ketua agak pusing saya melihatnya ya. Karena kebutuhan anggarannya jauh sekali. Kita mengangan-angan, realisasinya hanya kemungkinan. Kalau tambah pagu indikatif ini ditambah nanti Pak, saya tidak bisa membayangkan apakah bisa ditambah untuk memenuhi 94 triliun ini. Tidak mungkin Pak. Kecuali perintah Presiden semua anggaran disisihkan untuk memenuhi 94 triliun. Oke. Barulah kita buru-buru semua. Mempersiapkan segala sesuatunya. Ini saya kira saya barusan melihat ini agak sulit kita pikirkan dengan pikiran yang rasional kalau tidak ada injeksi yang fix. Ya. Saya kira itu saja Pak Ketua. Saya berharap banyak untuk bisa kita realistis di dalam menyusun anggaran sehingga kita tidak berhadapan dengan backlog yang cukup tinggi sehingga kita tidak bisa dapat capaian itu. Terima kasih pimpinan. Baik. Pak Hamka sebagai anggota Banggar aja pusing. Nampaknya anggota Komisi 5 ini banyak yang mules, sebenarnya pada pulang semua ini. Pada mules Pak. Mules makan siang nampaknya di sebelah. Pak Hamka pusing di Banggar Pak. Kita yang di sini apalagi Pak, nggak ngerti ini kita. Gimana dunia persilatan itu kan, kita kan terima yang ada aja di sini Pak Hamka. Bapak pusing, saya mules Pak. Baik.